Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvin Rizky Ananda dari Prodi Budidaya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Al Haji. Jadi di sini saya akan membacakan yang telah saya buat makalah kewarganegaraan, yaitu tentang konstitusi berperan sebagai hukum paling tinggi, yang saya kutip dari beberapa artikel. Langsung saja dahuluan, sebelum latar belakang konstitusi. Apa sih itu konstitusi? Konstitusi merupakan hukum tertinggi dan suatu negara. Indonesia mempunyai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis negara. Berdasarkan teori jenjang norma peraturan yang berbeda di bawah ini sebagai hukum tertinggi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi tersebut. Maka dari itu, untuk menjaga agar konstitusi tetap terjaga bagaimana mestinya, maka dibentuklah sebuah mahkamah konstitusi. Salah satunya jadi kewenangan satu sistem tersebut adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam kewenangannya, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk menyatakan sebuah undang-undang bertentangan atau tidak Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Namun dalam perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi perihal pengajuan undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan sebuah rumusan norma baru yang berbeda dengan norma sebelumnya, serta putusan yang memberikan syarat undang-undang yang bersangkutan dipandang konstitusional ataupun konstitusional. Putusan tersebut dikenal putusan konstitusional bersyarat dan putusan tidak konstitusional bersyarat, yang menyebabkan sebuah rumusan norma dan pasal diberikan syarat tersebut berbeda dengan rumus pasangan sebelumnya. Oke, yang pertama ada fungsi konstitusi. Apa sih fungsi konstitusi itu? Fungsi konstitusi itu memiliki fungsi khusus ya, untuk menentukan, membatasi kekuasaan negara, serta menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dan hak asasi manusia. Kekuasaan tersebut harus memiliki batasan yang tegas, dan dengannya penguasa diharapkan tidak memanipulasi konstitusi untuk kepentingan kekuasaan sendiri, sehingga hak-hak warga negara akan terlindungi. Tujuan dan fungsi konstitusi dalam sebuah negara berubah dari zaman ke zaman. Sebagai contoh, pada masa peralihan dari negara feodal, monarki atau oligarki dengan kekuasaan mutlak penguasaan ke negara demokrasi, kedudukan konstitusi adalah sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa, kemudian serta bertahap memiliki fungsi sebagai alat rakyat memperjuangkan kekuasaan melawan golongan penguasa. Saya ada kutip dari beberapa artikel, ada 14 fungsi konstitusi lainnya seperti dikutip dari beberapa sumber berikut. Yang satu, fungsi konstitusi alat pembatasan kekuasaan, sumber hukum tertinggi suatu negara, aturan yang menandai berdirinya suatu negara secara de facto, membatasi kekuasaan organ atau sistem dalam pemerintah suatu negara. 5. Pengatur hubungan kekuasaan antar lembaga negara. 6. Pengaturan hubungan kekuasaan antara sistem negara dengan warga negara. Sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. 8. Penyaluran kewenangan dan sumber kekuasaan yang asli rakyat kepada perwakilan dalam negara jika menganut prinsip demokrasi tidak berlangsung. Perlindungan hak asasi manusia, identitas nasional dan sistem suatu negara, simbol suatu negara dalam upacara perayaan hari besar kenegaraan. 12. Sarana pengendalian sistem dalam urusan bernegara seperti bidang politik, budaya, sosial, dan hukum. 13. Landasan menentukan peraturan hukum di bawah
sarana pemersatu bangsa. Dalam situs resminya Mahkamah Konstitusi menyebutkan para pendiri bangsa telah menyepakati bahwa harus ada satu undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis. Konstitusi itu yang kemudian disebut sebagai Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan, konstitusi sangat dimungkinkan untuk dilakukan amandemen. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sistem tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sistem tahunan MPR tahun 2002 bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan ketetapan MPR nomor 1 MPR 2002 tentang pembentukan Komisi Konstitusi. Fungsi konstitusi menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Jimli Asdiki adalah fungsi penentu, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara, 3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara, 4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggara kekuasaan negara, 5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli yang dalam sistem demokrasi rakyat kepada organ negara. Fungsi simbolik sebagai pemersatu, sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan, serta sebagai counter of ceremony. 7. Fungsi sebagai sarana pengendalian sistem sosial kontrol, baik arti sempit hanya bidang politik maupun arti luas mencakup bidang sistem dan ekonomi. 8. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaruan sistem yang dirumuskan Komisi Konstitusi tentang perubahan Undang Dasar 1945. Lanjut kita masuk tujuan konstitusi. Mengutip buku Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia karya Malja El-Mudja, konstitusi dalam ilmu politik memiliki pengertian yakni cakupan sistem pemerintahan dan suatu negara. Dan jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka sulit untuk mereka bertahan. Dengan demikian, tujuan lain konstitusi adalah sarana yang memungkinkan negara mengatur masyarakat secara tertib dan terorganisir, merupakan himpunan peraturan yang mendasari serta mengatur pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya. Tujuan konstitusi adalah sebagai sarana memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik dan membebaskan kekuasaan dari sistem mutlak para penguasa atau memberi sistem kepada para penguasa pemerintahan. Adapun menurut Jeff Strong menyatakan bahwa prinsip tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan sistem pemerintah untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Oleh karena itu, setiap konstitusi senantiasa memiliki dua tujuan, yaitu untuk memberikan pembatasan dan penguasaan terhadap kekuasaan politik, untuk membebaskan kekuasaan dari sistem mutlak para penguasa, serta menetap batas-batas kekuasaan bagi penguasa. Oke, lanjut kedudukan konstitusi. Kedudukan konstitusi dalam negara yaitu 1. Memberdayakan negara-negara, 2. Membangun nilai-nilai dan tujuan yang terpadu, 3. Menyediakan stabilitas pemerintah, 4. Melindungi kebebasan, 5. Mengintimidasi rezim-rezim. Oke, kesimpulan yang telah saya simpulkan dari apa yang telah saya buat. Dalam kesimpulan, konstitusi ini sebagai hukum tertinggi adalah
pilar penting dalam menjaga kedamaian dan keadilan dalam sebuah negara. Tujuan untuk melindungi hak-hak dasar individu, mengatur pembagian kekuasaan, dan menegakkan prinsip-prinsip yang membentuk karakter suatu bangsa. Dengan demikian, konstitusi bukanlah sekedar dokumen kering, melainkan fondasi moral dan hukum bagi masyarakat. Terlebih lagi, konstitusi berperan sebagai pengingat konstan akan nilai-nilai yang kita pegang sebagai negara. Dalam konteks konstitusi membantu menjaga kontinuitas dan stabilitas politik. Bahkan ketika pemerintah berganti, konstitusi tetap berdiri sebagai panduan yang konsisten bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dan lain-lain. Mungkin itu saja yang telah saya buat. Bila ada kata-kata maaf, bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.